are people out there that don't believe in your worth on the supernatural. Next door. Don't miss faith. It's the work of the unholy. To marry. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita The Unholy, yaitu film horor supranatural tahun 2021 asal Amerika yang disutradarai oleh Evan Spiliotopoulos dan dibintangi oleh Jeffrey Dean Morgan sebagai Jerry Van. Film ini diangkat berdasarkan novel tahun 1983 yang berjudul Shrine karya James Herbert. Film The Unholy berdurasi 1 jam 39 menit 23 detik, mengisahkan tentang jurnalis yang bernama Jerry Van. Van merupakan seorang jurnalis yang dulunya pernah bekerja pada sebuah media cetak bernama Examiner. Dia dipecat dari perusahaan tempat ia bekerja karena menulis berita bohong. Setelah kejadian itu, sekarang ia bekerja untuk seorang pria bernama Max pada sebuah website online. Hingga suatu hari, Van mendapatkan berita yang menggemparkan seluruh dunia. Ia merekam sebuah kejadian luar biasa tentang seorang gadis bernama Alice. Alice merupakan seorang gadis tunarungu wicara yang kemudian mendapat mukjizat dari Bunda Maria. Ia pun bisa berbicara dan mendengar seperti orang-orang pada umumnya. Dia juga mendapat kekuatan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan secara medis. Berbagai rangkaian peristiwa di luar nalar dan penampakan aneh mulai dialami Van. Van mencoba mengungkap misteri yang telah terjadi walaupun sosok makhluk mengerikan menghantuinya. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 1845 di sebuah kota yang bernama Benfield. Seorang wanita yang sedang dieksekusi karena dituduh melakukan sihir dan bersekutu dengan iblis. Masyarakat yang ada di kota itu kemudian menggantung dan membakar tubuhnya, lalu mengurung jiwanya ke dalam sebuah boneka. Scene beralih. Saat ini film menunjukkan masa sekarang tahun 2021. Van mendapat telepon dari Max untuk menyelidiki sebuah kasus mutilasi pada hewan ternak yang terjadi di sebuah kota kecil yang perjalanannya membutuhkan waktu beberapa jam. Max akan membayarnya $150 jika Van setuju. Van yang tiba di lokasi tidak melihat adanya sapi yang dimutilasi. Sapi tersebut masih hidup dan sedang memakan rumput. Si pemilik sapi menunjukkan tanda yang terdapat pada perut sapi lalu berkata, mungkin saja itu adalah simbol dari pemuja setan. Seorang pastor yang bernama Bapak Hagen berkata kepada si pemilik sapi agar memindahkan sapinya dari tanah milik gereja karena khawatir kotoran sapi akan berserakan. Si pemilik sapi meminta maaf dan berjanji untuk tidak akan terjadi lagi. Van yang mendengar suara seseorang kemudian menghampiri sebuah pohon ek kuno. Di bawah pohon itu, dia menemukan sebuah boneka yang diikat dengan rantai dan bertuliskan tanggal 31 Februari 1845. Si pemilik sapi membuat Van terkejut dan berkata bahwa boneka bayi Kern ini dulu digunakan oleh petani dan ditanam di ladang untuk keberuntungan. Akan tetapi dia belum pernah melihat boneka yang seperti ini sebelumnya. Van kemudian memiliki ide untuk mengarang sebuah cerita mengerikan lalu menghancurkan boneka tersebut. Van meminta si pemilik sapi untuk berfoto dengan boneka itu dan sapi miliknya. Yeah, that's good. You like it?
Dalam perjalanan pulang, Van merekam suaranya dan menceritakan sebuah kasus yang baru saja dia selidiki. Van kemudian mengambil botol minuman bir miliknya, akan tetapi botol tersebut jatuh ke bawah kursi. Tiba-tiba di tengah jalan berdiri seorang wanita berpakaian putih. Van yang merasa pusing keluar dari mobil dan mencari wanita tersebut. Van kemudian mengikuti wanita itu hingga dia tiba di sebuah pohon yang tadi siang ia lihat. Wanita itu berlutut di hadapan pohon lalu berkata, "Kupersembahkan jiwaku padamu." Saat Van mendekatinya, tiba-tiba wanita itu pingsan. Van kemudian membawa wanita itu ke rumah Bapak Hagan. Natalie yang merupakan seorang dokter memeriksa kondisi Alice. Natalie kemudian bertanya kepada Alice yang sudah sadar tentang kondisinya menggunakan bahasa isyarat. Alice mengisyaratkan bahwa ia baik-baik saja. Natalie menjelaskan kepada Van bahwa Bapak Hagan merupakan paman Alice. Van kemudian berkata bahwa saat dia bersama Alice, dia mendengar Alice berbicara. Natalie tertawa dan mengatakan bahwa Van sedang mabuk. Natalie menjelaskan bahwa Alice tidak bisa mendengar dan berbicara seumur hidupnya. If anything had happened to her, I would have made it my own personal mission to see you locked up. Natalie berkata kepada Van akan memenjarakannya jika hal buruk terjadi kepada Alice. Natalie menyuruh Van masuk ke mobil dan mengantarnya ke motel untuk menginap. Keesokan harinya, Van menghubungi Max. Van mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan dan terlambat untuk beritanya. Kemudian Van menawarkan berita lain kepada Max tentang seorang gadis bisu tuli yang tiba-tiba bisa berbicara dan Max pun setuju. Van tiba di gereja menghadiri acara misa. Alice yang sedang duduk tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar dan diikuti oleh semua orang yang hadir. Alice berjalan menuju pohon ek kuno dan Van menyalakan kamera lalu mulai merekam. Alice melihat ada sesosok wajah yang bersinar terang di atas pohon tersebut. Tiba-tiba Alice pun berkata, "Bunda." Semua orang yang hadir di sana terkejut karena Alice tiba-tiba bisa berbicara. Kemudian Alice berkata kepada orang yang hadir bahwa Bunda ingin kita semua datang lagi besok ke sini. Bunda itu bernama Maria. Semua orang tersenyum bahagia mendengar kabar itu. Scene beralih. Malamnya, Van menelpon Monica yang menawarkan sebuah berita yang mungkin berguna bagi eksaminer. Dia mengatakan bahwa telah terjadi peristiwa penyembuhan yang berasal dari Ilahi. Monica berkata kepada Van bahwa dia tidak tertarik dengan berita bohong yang Van buat. You were caught fabricating stories. Next time you feel the urge to call me, don't. Saat Van tidur, ia pun bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah bangunan tua di seberang sungai. Tiba-tiba sesosok makhluk mengerikan muncul dari sungai tersebut. Hingga akhirnya Van pun terbangun karena tetesan air yang merembes dari plafon mengenai keningnya. Keesokan harinya, orang-orang berkumpul di luar gereja dan menunggu kedatangan Alice. Bapak Hagan yang mengatakan kepada mereka bahwa Alice baru saja sembuh dan Bapak Hagan menyuruh mereka pulang. Tiba-tiba Alice keluar menuju pohon ek kuno dan menyentuhnya. Kemudian ia mendekati seorang anak laki-laki yang duduk di atas kursi roda. Alice berkata dan meyakinkan anak laki-laki itu agar berdiri dan berjalan atas kehendak Maria. Anak itu kemudian berusaha menggerakkan kakinya lalu mulai berjalan. Commands you to walk. Believe. Orang tua anak laki-laki itu menangis terharu. Semua orang takjub dan mengucap puji syukur kepada Maria. Kejadian tersebut menjadi viral dan membuat kehebohan. Uskup James Giles dari Keuskupan Agung Boston melakukan jumpa pers.
Dia menceritakan bahwa tahun 1858 di Prancis, Bernadette Soubirous mengklaim bahwa ia mendapat serangkaian kunjungan dari perawan terberkati di gua pinggiran kota Lourdes. Apparitions of the Virgin Mary, followed by miracles. Prophet Medjugorje, Bosnia. 6 witnesses. Tahun 1917 di kota Fatima, Portugal, 3 anak gembala melaporkan penampakan perawan Maria diikuti mukjizat nubuat. Kemudian pada tahun 1981 di kota Medjugorje, Bosnia, 6 orang saksi mata mengatakan bahwa mereka melihat penampakan Maria. Banyak mukjizat kesembuhan terjadi di sana, sehingga menjadikan ketiga tempat itu menjadi tempat suci yang dihadiri jutaan umat setiap tahunnya. Fan mengajukan pertanyaan, apakah Benfield akan menjadi salah satu tempat suci? Uskup menjawab bahwa penyelidikan sedang dilakukan oleh Monsignor Delgarde sebagai utusan dari Vatikan. Monsignor berkata bahwa pada abad ke-18, Sri Paus Benedict ke-14 telah menetapkan prosedur untuk menentukan kebenaran dari sebuah mukjizat. Pertama, harus penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kedua, penyakit itu harus sembuh seketika. Dan yang ketiga, kesembuhannya harus lengkap. Dia memiliki wewenang untuk menggunakan ilmu pengetahuan medis dan teknologi dalam memastikan peristiwa tersebut. Alice yang masuk ke ruang konferensi dihujani banyak pertanyaan dan membuatnya bingung. Fan kemudian mengambil inisiatif untuk bertanya, bagaimana rupa bunda itu? Alice tersenyum dan berkata bahwa dia mengenakan jubah putih dan bersinar seperti kilauan mentari. Fan kembali bertanya, kapan pertama kali dia melihat bunda? Alice berkata ia melihatnya 5 malam yang lalu di Tanah Lapang dan saat itu Fan berada di sana. Fan melanjutkan, apa yang diinginkan oleh Bunda Maria? Alice menjawab, iman kita. Scene beralih. Father Hagen missed the press conference. I'm sorry to hear that. I imagine he is pretty excited about his church. Fan bersama uskup dan Monsignor berbincang dan berdebat tentang fenomena yang terjadi di Benfield. Fan mengajukan diri untuk menjadi pembicara khusus dengan Alice. Dia berjanji akan menjadi pengamat netral dan akan menanggung semua risiko. Monsignor meragukan Fan, akan tetapi uskup memberikan kesempatan kepada Fan. Alice certainly seems more inclined to talk to you. Everyone deserves a second chance, though. Malamnya, Bapak Hagen mendatangi pohon ek kuno dan menemukan sebuah boneka bayi Kern yang diikat rantai telah hancur. Di balik pohon tersebut ada sesosok makhluk mengerikan mengamati Bapak Hagen. Bapak Hagen tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan pekerja yang sedang mempersiapkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Fan melakukan wawancara dengan Alice. Fan bertanya mengapa Maria memilih Alice. Alice mengatakan bahwa ia sudah diam cukup lama. Ia berdoa sangat keras memohon untuk disembuhkan dan Maria mengabulkannya. And welcomed her in. And she heard me, Mr. Fenn. All my life people barely looked at me. Like I was invisible. Bapak Hagen yang melihat Fan ada di sana meminta Alice memberikan dia waktu untuk berbincang dengan Fan. Bapak Hagen kemudian berkata kepada Fan bahwa dia tidak akan membiarkan Fan memanfaatkan Alice. Fan mencoba meyakinkan Bapak Hagen bahwa kejadian yang dialami oleh Alice merupakan hal yang baik dan akan memberikan keuntungan. Bapak Hagen menegaskan bahwa dia tidak ingin Alice berada dalam kesulitan. Miracles. They're strong acts of faith than to corrupt our faith. Scene beralih. Fan yang datang ke gereja melihat Alice sedang latihan bernyanyi. Di sana juga sudah ada Monsignor yang sedang duduk untuk mengamati. Fan berbeda pandangan dengan Monsignor tentang apa yang dialami Alice. Di saat Alice akan menyanyikan lagu berikutnya, Bapak Hagen merasakan sakit di dadanya dan membuat buku yang ada di tangannya terjatuh.
Ellis terdiam sejenak dan berkata kepada Bapak Hagen apakah dia beriman kepada Maria. Do you pledge to serve her with all your heart and soul? Yes. Monsinyur terpana dan Van menelpon ambulan untuk segera datang. Ellis kemudian meletakkan tangannya ke dada Bapak Hagen yang merasa kesakitan. Tidak lama kemudian, Bapak Hagen mulai bernafas dengan normal dan dia tidak merasakan sakit lagi. Scene beralih. Van bersama uskup dan monsinyur sedang berada di rumah sakit. Mereka mendengarkan penjelasan Natalie tentang hasil ronsen paru-paru Bapak Hagen sebelumnya. Are you saying that he's healed? Apparently so. Dia mengatakan bahwa Bapak Hagen mengalami kerusakan total pada paru-parunya dan hanya memiliki sisa waktu 6 bulan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan hari ini, hasil ronsen menunjukkan bahwa Bapak Hagen sudah sembuh. Van merasa senang dan dia bertanya tentang hasil pemeriksaan seorang anak laki-laki yang bernama Toby Walsh. Natalie mengatakan bahwa Toby didiagnosa menderita distrofi otot dan tidak ada obatnya. Meskipun mustahil, penyakit Toby kini telah hilang sepenuhnya. Van merasa sangat gembira dan mengatakan bahwa semua kejadian ini telah memenuhi 3 syarat untuk menentukan sebuah mukjizat. Scene beralih. Tanah lapang yang merupakan tempat perawan Maria menampakkan diri dinobatkan oleh Sri Paus sebagai tempat suci. Van yang sedang menonton televisi melihat ada panggilan masuk dari Monica. Monica mengatakan bahwa pihak manajemen telah mencabut hukuman Van dan mempersilahkan Van untuk kembali bekerja di Examiner. I want a desk, Monica. Special sec me an editor. Van menegaskan bahwa hanya dia yang memiliki akses eksklusif untuk mewawancarai Ellis. Scene beralih. Ellis yang sedang mengemasi barang-barangnya merasa sedih jika harus pergi meninggalkan pamannya sendiri. Akan tetapi pamannya merasa bahwa akan lebih baik lagi bagi Ellis jika ia tinggal di keuskupan. Van mencoba menghibur Ellis dan memberikan sebuah hadiah berupa CD yang berisikan lagu-lagu klasik dan juga lagu-lagu terbaru. A mix. Now, please remember that I'm an old dude. Stones, Eagles, some Tupac. Ellis pun merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada Van. Thanks. You know, you're not as big a jerk as everybody thinks. Sementara itu, Bapak Hagen berada di dalam gereja. Dia yang saat itu sedang merokok melihat asap rokoknya ditiup oleh angin dan melewati sebuah celah tembok. Kemudian dia melihat ada sesuatu di celah tembok itu lalu mengambilnya. Di sana dia menemukan sebuah buku yang terbungkus kain. Dalam buku itu dia melihat ada gambar sosok makhluk yang mengerikan. Scene beralih. Van menceritakan masa lalunya kepada Natalie bahwa ia pernah menulis berita bohong. Ia melakukannya karena ingin mendapatkan ketenaran. Kemudian Van menceritakan saat pertama kali dia tiba di Benfield. Dia bersama teman petaninya menemukan boneka bayi Kern yang berbeda dari boneka bayi Kern pada umumnya. Van menjelaskan bahwa boneka itu diikat dengan sebuah rantai dan dicap dengan tanggal mustahil 31 Februari. February 31st. Natalie merasa gugup dan mencoba menjelaskan bahwa boneka bayi Kern dipercaya sebagai keberuntungan, akan tetapi boneka itu juga digunakan untuk menjebak hal buruk di dalamnya. Boneka itu diikat dengan rantai lalu menyegelnya dengan tanggal mustahil 31 Februari. Dalam perjalanan pulang, Natalie berkata kepada Van bahwa saat ini Toby sudah bergabung dengan klub sepak bola sekolah. Van berhenti saat melihat sebuah bangunan di seberang sungai dan merasa tidak asing dengan tempat itu. Natalie berkata bahwa tempat ini bernama Pequot Creek. Mereka sering ke sana saat Minggu Paskah untuk piknik gereja sebelum akhirnya dijual. Wilayah ini dahulunya merupakan bagian dari gereja. Gereja memiliki hampir sebagian dari wilayah Benfield sejak gereja Bunda Kita dibangun pada pertengahan tahun 1800-an. Van yang merasa aneh termenung dan melihat ke dalam sungai yang mengeluarkan gelembung. Tiba-tiba sosok makhluk muncul dan membuatnya terkejut. I need to speak to Hagen. Something happened here.
Bapak Hagen yang saat itu sedang berada di gereja melihat seseorang masuk ke bilik pengakuan dosa. Bapak Hagen berkata bahwa waktu pelayanan pengakuan dosa dimulai dari 7 pagi sampai 8 malam. Wanita itu berkata bahwa ia telah banyak melakukan kesalahan dan menuntun banyak jiwa menuju kehancuran. Dia juga berkata bahwa dia telah menyembuhkan Bapak Hagen. Akan tetapi Bapak Hagen membayarnya dengan keraguan bukan keimanan. Bapak Hagen menyadari ada sesuatu yang salah dan ia mulai ketakutan. Dari celah jendela bilik, dia melihat kuku panjang yang mengerikan. Who's stronger, her or me? Dia dikejutkan oleh suara piano yang berbunyi. Sesosok makhluk mengerikan berdiri menatap Bapak Hagen. Saat Bapak Hagen akan menyelamatkan dirinya, makhluk itu dalam sekejap mata sudah berada di belakangnya. Fan yang tiba di gereja menemukan Bapak Hagen tewas tergantung. Uskup berkata kepada Fan untuk tidak menceritakan kejadian ini. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kepanikan mengingat bahwa Bapak Hagen adalah seorang gembala bagi komunitas di sini. This place, this shrine, will help strengthen our faith. Scene beralih. Alice yang diwawancarai oleh Fan menceritakan bahwa pamannya sangat menyayanginya. Pamannya merupakan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Alice berkata bahwa Maria menyembuhkan pamannya sebelum memanggilnya menuju imbalan abadinya. Fan kemudian bertanya, apakah menurutnya ada kekuatan lain yang beriman di sini? Alice mengingatkan Fan agar tidak meragukan Maria karena keraguan akan melemahkan iman dan membawa kepada kehancuran. She is the blessed virgin, the mother to me right now. Faith. Malamnya Fan kembali ke motel. Ia melihat hasil rekaman wawancaranya terhadap Alice. Fan menemukan keanehan dalam rekaman itu. Dia kemudian memundurkan video dan memutarnya, lalu melihat ada sedikit bayangan. Kemudian dia memundurkan videonya lagi dan memutarnya kembali, dan bayangan itu semakin jelas. Tiba-tiba Fan dikejutkan oleh sesosok makhluk mengerikan dari layar laptop miliknya. Scene beralih. Keesokan harinya, pemakaman Bapak Hagen dilaksanakan. Alice meletakkan karangan bunga di atas peti mati Bapak Hagen. Alice yang sedang mendengarkan ceramah dari Monsinyur kemudian berdiri dan mengatakan bahwa Maria telah berbicara kepadanya agar mengadakan perjamuan tanpa noda di tempat suci malam ini. Sementara itu, di luar gereja, Natalie berkata bahwa ia masih tidak percaya jika Bapak Hagen mengakhiri hidupnya sendiri. Fan berkata bahwa Bapak Hagen tidak melakukannya. Fan kemudian bertanya tentang berkas-berkas lama yang disimpan gereja. Natalie berkata bahwa itu disimpan di belakang gereja. Mereka pun masuk ke dalam dan mulai mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan tahun 1845. You have any idea what we're looking for down here? Fan membuka laci dan menemukan sebuah buku yang ditulis dalam bahasa Latin. Dia memberikannya kepada Natalie dan meminta Natalie membacanya. Buku itu menceritakan tentang Maria Eleanor yang merupakan seorang penyihir wanita dan mempelai setan. Maria Eleanor mengklaim bahwa perawan Maria berbicara kepadanya dan memberinya mukjizat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit jika mereka menyerahkan jiwanya kepada Maria. Sedangkan mereka yang menentangnya akan berakhir tragis. Suatu hari penduduk kota melawan dan menangkap Maria Eleanor. Dia kemudian ditenggelamkan ke dalam air es di Piquet Creek. Maria Eleanor mengakui bahwa ia melayani setan. Dia kemudian dihukum dengan memasangkan topeng yang dipaku ke wajahnya dan dia digantung pada sebuah pohon ek tua dan dibakar hidup-hidup. Kemudian abu dan rohnya dikurung dalam boneka bayi Kern. Her miracles were extinguished. Setelah Maria Eleanor mati, mukjizatnya menghilang dan mereka yang pernah disembuhkan kembali kambuh.
Fan berkata bahwa Bapak Hagen telah mengetahui kebenaran ini dan Maria membunuhnya. Fan melihat pergerakan dari kain putih yang menutupi sebuah patung. Scene beralih. Fan dan Natalie tiba di Keuskupan Agung Boston. Natalie pergi menemui Alice sedangkan Fan masuk ke ruangan uskup dan di sana sudah ada Monsignor. Fan menunjukkan sebuah buku dan menceritakan bahwa mukjizat yang ada pada Alice itu berasal dari Maria Eleanor, seorang penyihir wanita dan hamba setan yang hidup 18 abad yang lalu dan menyamar sebagai perawan Maria. Uskup berkata bahwa dia memiliki data tentang apa yang terjadi pada Maria Eleanor. Akan tetapi, uskup menganggap apa yang terjadi dengan Alice tidak ada hubungannya dengan Maria Eleanor. The lady spoke through Alice. She asked for a service to be held. Monsignor mengatakan bahwa Alice telah mendapat pesan dari Maria bahwa malam ini akan diadakan misa di tempat suci untuk merayakan perjamuan di kandung tanpa noda. Fan mengatakan perayaan itu harus dihentikan. Uskup berkata itu tidak mungkin untuk dihentikan. Fan yang sedang berada di ruang arsip keuskupan menelpon Natalie. Natalie berkata bahwa ia tidak diizinkan suster untuk bertemu Alice karena uskup melarang. Fan berkata bahwa ia menemukan pengakuan terakhir Maria Eleanor. Dia menceritakan bahwa sebelum ditangkap, Maria Eleanor melahirkan seorang bayi dan diadopsi oleh seorang juragan tanah setempat. Bayi itu bernama Nicholas Paget. Mereka menemukan kebenaran bahwa ternyata Alice merupakan keturunan dari Maria Eleanor. Hubungan telepon mereka terganggu dan tulisan pada layar komputer menghilang. Fan melihat sebuah patung yang tiba-tiba retak. Dari dalam patung itu muncul sesosok makhluk yang mengerikan. Di saat makhluk itu akan menyerang Fan, Monsignor pun datang membawa Alkitab dan membacakan ayat-ayat pengusir setan. Tulisan pada Alkitab mulai luntur dan menghilang. Namun hal itu tidak menghentikan Monsignor membacakan ayat-ayat tersebut hingga makhluk itu pun lari. Alice is Mary's descendant. Mary can only live through her own bloodline. Scene beralih. Fan bersama Natalie dan Monsignor berada di dalam gereja. Mereka bertiga merencanakan untuk mengurung kembali Maria Eleanor ke dalam boneka bayi Kern. Saat Monsignor mencoba menyalakan api suci, tiba-tiba api itu padam. Dia kembali menyalakannya lalu padam dan sekilas tanpa bayangan sesosok makhluk berdiri di belakangnya. Untuk ketiga kalinya, Monsignor menyalakan kembali api suci dan tiba-tiba api itu membesar dan menjalar ke salib lalu membakarnya. Monsignor tidak sempat menghindar saat salib yang terbakar itu jatuh kemudian menimpanya hingga tewas. Patung-patung yang berada di dalam gereja mengeluarkan air mata darah. Fan dan Natalie bergegas keluar gereja menyelamatkan diri. Acara misa telah dimulai di tempat suci dan uskup saat itu sedang memimpin doa. Tak lama kemudian Alice muncul di atas panggung dan mengatakan bahwa Maria telah hadir bersama mereka. Mary is here. She wants you to pledge your faith to her. Pray to Our Lady of Banfield. Alice mengatakan agar mereka menyerahkan jiwa mereka kepada Maria. Tiba-tiba Fan datang dan berkata bahwa mukjizat itu palsu. It's all a lie. Fake the miracles. You offer. Di saat bersamaan, Natalie dari kejauhan berbicara dengan Alice menggunakan bahasa isyarat dan mengatakan bahwa Fan benar. Fan kemudian naik ke atas panggung dan membuat pengakuan mengejutkan. Dia mengatakan kesembuhan-kesembuhan yang terjadi bukanlah sebuah mukjizat, melainkan karena itu disebabkan oleh efek placebo. Seorang anak yang pada mulanya hanya bisa duduk di atas kursi roda kemudian bisa berjalan. Hal itu karena dia percaya dan yakin bahwa dia bisa berjalan.
Natalie yang masih menggunakan bahasa isyarat kembali meyakinkan Alice bahwa semua yang dikatakan oleh Van adalah kebenaran. Di saat yang sama, Alice terus-menerus mendapatkan bisikan-bisikan dari Maria. Alice bimbang entah siapa yang harus dia percayai. That an unscrupulous journalist created a hoax, or that... Trust me. You have to stop these people. Lalu Alice berteriak dan mengatakan bahwa yang dikatakan Van adalah kebenaran. Semua orang heboh dan merasa tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tiba-tiba salib yang tergantung beserta pohon ek kuno terbakar. Lalu muncul sosok mengerikan dari pohon yang terbakar itu. Semua orang panik dan berlarian. Toby yang akan lari tiba-tiba terjatuh. Dia berteriak bahwa kakinya tidak bisa digerakkan. Lalu Natalie menggendong Toby keluar dan menyelamatkannya. Sementara itu, uskup yang berada di atas panggung berhadapan dengan makhluk itu dan mengacungkan salibnya. Akan tetapi makhluk itu lebih kuat darinya. Uskup dibakar dan berubah jadi abu. Makhluk itu kemudian melihat ke arah Van dan Alice. Van yang mencoba menahan serangan dari makhluk itu merasakan kesakitan di tangannya seolah-olah terbakar. Alice kemudian menghalangi serangan makhluk itu. Namun yang terjadi, makhluk itu merasa kesakitan dan Natalie pun jatuh tak sadarkan diri. Tubuh makhluk itu perlahan-lahan mulai hancur menjadi debu. Van memeluk Alice yang sudah tak bernyawa. Van menangis dan berdoa kepada Tuhan agar menghidupkan Alice yang telah melindungi dirinya. Mukjizat yang sesungguhnya terjadi. Alice pun hidup kembali dan hanya bisa tersenyum kepada Van karena dia tidak bisa berbicara dan mendengar apa yang dikatakan oleh Van. Scene beralih. Van bersama Alice dan Natalie berziarah ke kuburan Bapak Hagen. Van melalui bahasa isyarat mengatakan kepada Alice bahwa Bapak Hagen adalah orang yang baik. Alice pun tersenyum. Kemudian Van mengatakan kepada Natalie bahwa Alice tidak memiliki detak jantung, dia tak bernafas, dia meninggal. Natalie tersenyum dan berkata, mungkin Tuhan memang sungguh hadir. Film pun tamat. Nah sahabat semua, demikian alur cerita film The Unholy. Dari kisah tersebut ada pesan tersirat yang dapat diambil. Di antaranya, kita harus menghindari perbuatan menyekutukan Tuhan. Perbuatan menyekutukan Tuhan akan merusak keimanan seseorang dan hidupnya akan semakin jauh dari pertolongan Tuhan. Seseorang harus memiliki keyakinan dan keimanan yang teguh dalam dirinya. Jangan membiarkan ada sedikit pun keraguan bersarang dalam hatinya, karena keraguan hanya akan merusak keimanan dan membawa kepada kehancuran. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan video berikutnya.